Biona Losa-Ailian lahir sebagai putri sah dari keluarga Marquess. Dia selalu menjadi protagonis kemanapun dia pergi. Meskipun dia memiliki kekuatan besar, dia selalu meremehkannya dan menganggap semua orang di bawahnya. Namun itu semua hanyalah ilusi. Wanita yang bodoh. Mengapa dia begitu putus asa mencari cinta? Mengapa dia menginginkan sesuatu yang bukan miliknya? Meskipun memiliki segalanya, mengapa dia selalu mencari sesuatu yang lebih? Satu-satunya pikirannya adalah jika seseorang tidak mencintainya, dia akan menyingkirkan orang itu melihat segalanya seolah-olah itu adalah sebuah pertunjukan teater. Hal itu membuat sang protagonis tidak pernah lupa bahwa mereka adalah orang yang sama. Suatu pagi di rumah Marquess, sebuah tangan kecil terulur di atas tempat tidur. Perasaan yang familiar namun sekaligus aneh, sebuah kamar yang persis seperti yang diingatnya menatap dirinya di cermin. Dia yakin dia mengenali wajah ini, Beyon Losa-Ailian dan juga Leah. Hal itu membuatnya bertanya-tanya, apakah dia reinkarnasi dari Beyon setelah kematiannya, atau apakah dia adalah Leah yang mencoba menemukan emosi dalam kehidupannya yang monoton, atau mungkin dia adalah Beyon kecil yang bisa melihat sekilas masa depan. Semua ini bisa saja hanya mimpi, tetapi satu hal yang dia yakini, dia adalah Beyon Losa-Ailian yang mengutuk dunia saat dia mati, tetapi dia juga Leah yang menjalani kehidupan damai sampai akhir hayatnya, dan sekarang dia adalah Beyon-Beyon kecil yang menatap dirinya di cermin. Membawa ingatan dua orang adalah sesuatu yang aneh dan sangat misterius, dan pikirannya terganggu oleh seorang pelayan yang masuk ke kamar. Dia terkejut karena nona muda sudah bangun dan berdiri. Dengan cepat dia meminta maaf dan berkata akan menyiapkan air mandi sesegera mungkin. Sebelum Beyon sempat merespons, pelayan itu lari. Kepribadian lamanya mungkin menjadi alasan untuk itu, karena bagaimanapun juga, semuanya harus sempurna: mandi yang sempurna, suhu yang sempurna, gaun dan aksesori. Semua diatur dengan cermat, semuanya harus sempurna, bahkan sebelum nona muda bangun, dan jika ada satu hal kecil saja yang tidak sesuai rencana, nona muda akan kesal sepanjang hari. Tapi itu hanya sampai kemarin, karena hari ini ceritanya berbeda. Pelayan itu kembali membawa air untuk mandi dan Beyon menanyakan namanya. Pelayan itu tidak tahu bagaimana harus merespons atau bagaimana keluar dari kekacauan itu. Tetapi melihat tangan dan kulitnya yang kapalan, dia mungkin adalah pelayan rendahan, dan Biona tidak mengerti mengapa dia dikirim untuk melayaninya. Akhirnya pelayan itu menjawab mengatakan namanya adalah Mary. Bion lalu berkata bahwa karena dia adalah satu-satunya putri sah Marquess, seseorang seperti Mary seharusnya tidak melayani nona muda. Dalam keputusasaan, pelayan itu hanya meminta maaf dan mengatakan itu adalah perintah dari kepala pelayan. Satu-satunya keberuntungan pelayan itu adalah bahwa hari ini orang di dalam tubuh nona muda bukanlah orang yang sama dengan yang ada di sana kemarin. Dan karena itu, dia akan selamat. Bion bertanya apa sebenarnya yang dikatakan kepala pelayan dan di mana dia berada. Putus asa, pelayan itu mulai menangis dan mengatakan dia tidak tahu alasannya, hanya saja dia dikirim ke sana. Bion menyadari dia tidak akan bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari pelayan itu, terutama dalam keadaannya yang menangis putus asa, dan hanya memintanya untuk pergi karena dia hampir tidak bisa berbicara. Setidaknya pergilah minum air dan berhenti cegukan. Pelayan itu tersentuh oleh perhatian nona muda, dan bahkan tidak bisa merespons saat Beyon menyadari pendekatan lembut tidak berhasil. Dia memutuskan untuk berbicara dengan cara yang lebih berwibawa, memerintahkan pelayan itu untuk memanggil pelayan lain, dan dengan itu tentu saja, pelayan itu berlari keluar kamar untuk memanggil seseorang. Dua pelayan baru datang untuk melayaninya dan Beyon mempertanyakan mengapa kepala pelayan melakukan itu. Mengetahui kepribadiannya dengan sangat baik, dia tidak akan pernah mengirim seseorang yang begitu tidak berpengalaman untuk melayaninya kecuali terjadi sesuatu yang mendesak. Dan dia bahkan tidak menyadari bahwa Mary bukanlah pelayan pribadi melainkan hanya pelayan biasa. Bion bertanya lagi di mana kepala pelayan berada dan mereka mengatakan dia ada di kamar Marchioness. Dan saat dia menuju ke kamar Marchioness, para pelayan mencoba menghentikannya karena tidak baik baginya untuk pergi ke sana. Sekarang Bion yang dulu mungkin akan melampiaskan semua frustrasi dan amarahnya pada para pelayan itu. Namun satu-satunya orang yang pernah menunjukkan minat pada Bion adalah kepala pelayan yang merawatnya sejak dia masih kecil. Dan karena sangat egois, dia tidak pernah tahan dengan gagasan pengasuhnya lebih memprioritaskan Marchioness daripada dirinya, tetapi Bion yang sekarang, meskipun dia mengikuti instingnya untuk melihat apa yang terjadi, tidak bisa berhenti berpikir bahwa semua ini sangat kekanak-kanakan saat dia mendekati kamar Marchioness. Dia mulai mendengar teriakan. Para pelayan mencoba menghentikannya masuk ke kamar, tetapi meskipun begitu, dia perlu tahu apa yang terjadi untuk mempersiapkan masa depan, jadi dia memutuskan untuk membuka pintu sendiri dan masuk ke kamar. Saat masuk, dia disambut dengan pemandangan sang Marquess dan Marchioness yang sedang ditahan oleh kepala pelayan. Sang Marquess hanya berbalik dan berkata dia akan pergi. Sementara itu, Marchioness mulai kehilangan kendali karena pria itu pergi tanpa menoleh ke belakang. Dan melihat lebih dekat perilaku Marchioness, kemiripan antara dia dan Bion yang telah mati sangatlah jelas, bukan hanya dalam penampilan tetapi terutama dalam perilaku. Marchioness adalah putri tunggal dari keluarga pedagang terkenal,
Dan dia menikah dengan Marquez pada usia 18 tahun, sebuah kisah yang terkenal di kalangan masyarakat kelas atas di mana semua orang tahu bagaimana dia mengejar Marquez selama bertahun-tahun sampai akhirnya berhasil memikatnya. Dia tidak segan mengeluarkan uang maupun orang untuk mendapatkan cintanya. Namun Marquez adalah pria yang sangat dingin, dan dia bukan hanya acuh, tak acuh dia secara aktif menghindari kontak apapun dengannya. Tidak ada yang mengerti mengapa pria itu menikahinya, tetapi banyak yang berspekulasi bahwa dia telah memenangkannya dengan mahar besar yang dia bayarkan. Seiring berjalannya waktu, obsesinya terhadap Marquez semakin memburuk, dan dalam keputusasaannya, untuk mendapatkan cintanya dia bahkan hamil. Namun yang lahir adalah seorang gadis, dan karena itu tidak bisa menjadi pewaris. Itulah mengapa Marchioness sangat membenci putrinya, karena dalam pikirannya jika yang lahir adalah anak laki-laki, dia akan menjadi pewaris dan Marquez akhirnya akan memandangnya. Tetapi Bayan tahu tidak ada yang akan berubah. Marquez sama sekali tidak tertarik pada mereka. Bahkan jika dia mencoba menjelaskan ini, Marchioness tidak akan pernah mengerti. Dalam amukan yang tak terkendali, Marchioness menerjang Bayan mencoba membunuhnya. Kepala pelayan melakukan yang terbaik untuk menahannya agar tidak terjadi apa-apa. Namun begitu bebas, Bayan menyadari bahwa ibunya benar-benar mencoba menyakitinya. Terutama dalam tubuh anak-anak ini akan lebih sulit untuk membela diri, jadi pilihan terbaik adalah lari. Dan itulah yang dia lakukan. Begitu keluar, dia meminta penjaga untuk mengganjal pintu dengan pedangnya agar tertutup rapat sehingga ibunya tidak bisa membukanya. Dalam kegilaan, Marchioness mulai mencakar-cakar pintu dengan kukunya. Bayan berpikir bahwa tidak peduli seberapa banyak dia mencari di semua ingatan yang dia miliki, dia belum pernah melihat Marchioness mencapai tingkat itu. Mungkin itu karena Marquez mengunjunginya hari ini. Bion berpikir dia belum pernah seumur hidupnya melihat Marquez di kamar Marchioness. Dia biasanya menempatkan penjaga di depan kantor dan kamar tidurnya, khusus untuk mencegah wanita itu masuk. Dan itu menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya Bion lahir. Dia jelas mirip dengan Marchioness dalam penampilan. Namun tidak ada seorang pun dari keluarga ibu atau ayahnya yang memiliki rambut emas. Apakah dia benar-benar putri Marquez? Meskipun aneh karena Marchioness begitu terobsesi dengan Marquez, sepertinya tidak mungkin dia akan berselingkuh dengan pria lain. Tetapi penampilannya benar-benar menimbulkan keraguan, jadi Bayan memutuskan untuk bertanya langsung kepada Marquez. Apakah dia putri sahnya atau bukan tidak terlalu penting. Lagi pula dia sudah hidup sekali dan gagal, jadi tidak ada alasan untuk takut. Penjaga menghentikannya di pintu dan bertanya apa sebenarnya yang dia lakukan di sana. Bion berkata dia datang untuk menemui ayahnya, tetapi sebelum penjaga bisa menghentikannya, dia langsung membuka pintu. Kepala pelayan tertegun oleh gangguan yang tiba-tiba itu dan bertanya apa yang nona muda lakukan di sana. Sementara itu Sang Marquez hanya menatapnya dengan acuh tak acuh dan Bonnie tidak mengerti bagaimana Sang Marchioness bisa jatuh cinta pada orang sepertinya. Dia mendekati meja dan bertanya pada Sang Marquez apakah dia benar-benar putri kandungnya. Terkejut dia berhenti menulis dan bertanya apa maksudnya. Bonnie hanya mengatakan itulah yang dia tanyakan. Dan dia menjawab bertanya apakah jawaban itu benar-benar penting, dan bahwa dia harus membawa permainannya ke tempat lain. Bonnie kemudian berkata bahwa mungkin itu bukan sesuatu yang penting baginya sekarang, tetapi jika dia berniat untuk mencapai puncak di masa depan, itu bisa menjadi masalah yang tidak ingin dia hadapi. Sang Marquez bertanya apakah dia berniat menjadi permaisuri. Tentu saja protagonis kita ini pemberani, dan menjawab dengan pertanyaan lain hanya dengan ingin menjadi permaisuri. Bisakah seseorang menjadi permaisuri? Meski begitu, Sang Marquez bersikeras untuk tidak menjawab pertanyaan itu dan Bonnie berkata lagi bahwa pertanyaan tentang garis keturunan terkadang bisa menjadi kelemahan yang fatal. Alasan dia mencoba menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya adalah karena di kehidupan masa lalunya itu adalah sesuatu yang sering dia dengar. Dia benar-benar menjadi permaisuri. Tetapi garis keturunannya terus-menerus dipertanyakan, dan yang lebih parah lagi Sang Marquez tidak pernah membahas masalah ini di kehidupan masa lalunya, yang hanya memicu skandal publik dan membuatnya lebih sulit untuk mendapatkan kekuatan yang dia inginkan. Bonnie mencoba sekali lagi, menyatakan bahwa dia tidak cukup bodoh untuk berjalan langsung ke dalam api sambil membawa kelemahannya dan itulah sebabnya sekali dan untuk selamanya. Dia perlu tahu apakah dia adalah putri sah dari keluarga Aelian, tetapi sekali lagi Sang Marquez menjawab bahwa pertanyaan ini tidak layak untuk dijawab. Akhirnya sang protagonis mengerti bahwa sebenarnya Sang Marquez tidak diam, dia hanya tidak menjawab, karena dia tidak pernah meragukan bahwa Bonnie benar-benar putrinya. Karena dia selalu menjadi pria yang irit bicara dan ekspresi Bonnie, dan semua orang benar-benar salah menafsirkan keheningannya. Dan sebenarnya selama ini satu-satunya hal yang menyiksanya di masa lalu adalah rasa tidak amannya sendiri dan akhirnya dia menerima konfirmasinya, bahwa dia benar-benar putrinya. Sang Marquez terkejut melihat Bonnie tersenyum, tetapi pada saat yang sama dia terlihat sedikit marah. Setidaknya sekarang kita tahu dia punya semacam ekspresi. Menjawab pertanyaan yang diajukan Sang Marquez sebelumnya, Bonnie melanjutkan percakapan, mengatakan bahwa dia bertanya,
Apakah Bonnie ingin menjadi permaisuri dan sejujurnya di antara semua wanita lajang di kekaisaran, berapa banyak yang tidak bermimpi menjadi permaisuri? Di kehidupannya yang lain, dia juga ingin berdiri di samping yang mulia sebagai permaisuri dan percaya bahwa hanya jika dia menjadi seseorang yang layak untuk berdiri di sampingnya, maka mereka bisa hidup bahagia selamanya seperti dalam dongeng. Tapi sekarang dia tahu masa depan apa yang menantinya, hanya ada ketidakbahagiaan, dan tanpa cinta apakah dia masih mendambakan posisi itu? Haruskah dia mengikuti kehidupan yang telah ditentukan itu seperti sebuah naskah? Atau mungkin mencari apa yang sebenarnya ingin dia lakukan sekarang? Di masa lalu dia sangat menginginkan posisi permaisuri, namun peran itu bukanlah sesuatu yang bisa begitu saja kau inginkan dan kau dapatkan. Karena ada banyak orang dan kepentingan yang terlibat. Dengan kata lain itu adalah posisi yang jika memang ditakdirkan terjadi dia mungkin tidak akan bisa menghindarinya. Sang Marquess bertanya lagi apakah itu benar-benar yang dia inginkan dan sekali lagi dia menjawab dengan pertanyaan lain apakah keinginannya penting? Tetapi sebelum mereka bisa melanjutkan percakapan mereka yang lebih mirip permainan pertanyaan tak terjawab seseorang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Itu adalah kepala pelayan yang terlihat sangat terkejut. Dan dia hanya bisa mengucapkan kata-kata Nyonya Marchioness yang membuat sang Marquess bangkit berdiri. Tiba-tiba tegang. Pada saat itu, Bonnie teringat masa lalunya. Ingatannya tentang hari itu masih segar saat dia bangun. Kepala pelayan tidak ada. Dia berdebat dengan para pelayan karena suasana hatinya sedang buruk. Dia melampiaskannya pada semua perabotan dan barang-barang rumah tangga. Tetapi sepertinya tidak ada yang menghentikannya. Baru setelah dia melampiaskan semua amarahnya, kepala pelayan muncul di kamarnya. Dengan ekspresi yang sama di wajahnya. Dia tidak tahu mengapa dia melupakannya, tetapi hari itulah sang Marchioness meninggal dunia. Keesokan paginya cuaca sangat cerah, hari yang begitu indah sayangnya untuk sebuah pemakaman. Sesuai adat, jenazah Marchioness akan dikremasi dan ditempatkan di mausoleum keluarga alien. Kremasi akan dilakukan setelah upacara persemayaman pribadi, yang hanya dihadiri oleh keluarga, tetapi jenazahnya hanya akan terlihat pada saat kremasi. Semua orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana Marchioness meninggal? Dan karena Marquess tidak mengatakan apa-apa, mungkin itu bukan karena penyakit. Satu-satunya hal yang tampaknya menarik bagi orang-orang adalah melihat bagaimana mereka akan menampilkan jenazah Marchioness. Apakah dia akan tetap terlihat cantik bahkan setelah meninggal? Hal itu benar-benar tidak sopan dan tidak pantas untuk suasana seperti itu. Namun bahkan sebelum peti mati dibuka, Marquess melangkah maju dan meletakkan setangkai bunga di atasnya. Semua orang melihat ini sebagai tanda rasa tidak hormat yang besar. Bagaimana tidak, dia bahkan tidak melihatnya untuk terakhir kalinya dan hanya meletakkan bunga di atas peti mati yang tertutup. Mungkin dia benar-benar pria yang tidak punya hati, dan begitulah sang protagonis selalu memandang Marquess, tetapi untuk pertama kalinya, dia bisa memahaminya dan berhenti salah menilainya. Di kehidupan masa lalunya ketika dia tidak mengerti banyak hal dan percaya itu hanyalah sikap acuh tak acuhnya. Dengan semua desas-desus yang mereka dengar, dia menjadi sangat marah saat pemakaman dan pergi begitu saja, dan tentu saja pria itu tidak menghentikannya. Bahkan sekarang dia yakin pria itu juga tidak akan menghentikannya, tetapi kali ini dia mengerti kebisuan pria itu. Kenyataannya adalah Marchioness telah mengakhiri hidupnya sendiri. Saat para pelayan tidak melihat dia menjatuhkan dirinya dari lantai 3 mansion, dan karena mansion di dunia itu sangat berbeda dari dunia modern, itu adalah ketinggian yang sangat tinggi. Pemakaman di mana jenazah tidak diperlihatkan hanya dilakukan dalam kasus penyakit menular, atau ketika jenazahnya begitu rusak sehingga tidak bisa dilihat. Tetapi bahkan dalam kasus-kasus itu, sebuah penjelasan harus diberikan, karena bunuh diri adalah hal yang tabu di kekaisaran itu. Mereka yang mengakhiri hidupnya sendiri tidak diberi ucapan selamat tinggal atau restu untuk kehidupan mereka selanjutnya. Sebagai Marquess, dia memerintahkan semua orang untuk diam. Penyebab kematiannya tidak pernah diumumkan ke publik bahkan di kehidupan sebelumnya. Sang protagonis tidak pernah tahu bagaimana ibunya benar-benar meninggal, dan karena itu sama seperti di kehidupan masa lalunya akan selamanya tercatat bahwa Marchioness meninggal secara wajar. Dan itu adalah sebuah bentuk kebaikan dari Marquess, meskipun bagi orang lain itu terlihat seperti ketidakpedulian. Demi menghormatinya, dia membiarkan peti mati itu tertutup, meletakkan bunga di atasnya. Beyon melakukan hal yang sama, dan meletakkan bunganya di sebelah bunga Marquess sebelum dia bisa menjauh dari peti mati. Seorang pria yang juga datang untuk memberikan penghormatan terakhir berdiri di belakangnya. Dia adalah Count Pisun, ayah dari Marchioness dan juga kakek Beyon. Sambil gemetar, dia juga meletakkan setangkai bunga di atas peti mati. Sang protagonis mengerti bahwa pada saat itu dialah salah satu orang yang paling merasakan kehilangan putrinya sendiri. Saat Count itu berdiri, dia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh, tetapi pengawalnya membantunya untuk tetap berdiri. Sebelum mereka bisa pergi, pengawal itu hanya menatap Beyon. Dan dia tidak begitu mengerti kenapa dia juga tidak mengingat pria itu dari kehidupan masa lalunya. Dia berpikir karena pria itu menatapnya begitu lekat, pria itu akan mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya berbalik dan terus berjalan.
Itu membuatnya sedikit malu karena rasanya seperti sesuatu yang hanya terjadi di dalam kepalanya. Namun perasaan akrab itu tetap ada. Pemakaman Marchioness berlangsung selama sekitar 3 hari dan di hari terakhir, jenazahnya dikirim ke krematorium untuk akhirnya menjadi abu. Beyon ingat bahwa ketika dia lebih muda di kehidupan sebelumnya, dan bahkan sebelum dia berinkarnasi di kehidupan ini, ada saat-saat ketika dia sangat menginginkan kasih sayang ibunya. Dia mencoba mengubah perilakunya menjadi lebih manis, bahkan bertingkah seperti anak laki-laki. Tetapi ibunya tidak pernah menunjukkan minat pada putrinya. Satu-satunya orang yang diperhatikan oleh Marchioness adalah Marquess. Sang protagonis bahkan bertanya-tanya, jika mungkin dia mirip dengan Marquess dalam beberapa hal mungkin ibunya akan lebih memperhatikannya. Semua itu tidak penting lagi sekarang, dia tidak akan pernah mendapatkan jawaban itu. Dan dengan Marchioness yang sudah tiada, Marquess harus mencari istri baru karena bagaimanapun juga dia hanya memiliki seorang putri. Dan seorang wanita tidak bisa mewarisi gelar markis tapi mengingat kembali kehidupan masa lalunya sampai hari dia kembali ke masa lalu. Dia tidak ingat sang markis pernah mengambil istri baru. Mungkin itu berarti dia tidak membenci sang Marchioness sebanyak yang terlihat atau setidaknya dia berharap begitu. Mungkin ibunya akan menemukan kedamaian di kehidupan selanjutnya jika pria yang benar-benar dicintainya tidak membencinya. Sang markis menyerahkan abu Marchioness kepada Bonnie, memotong seikat rambutnya, dan memotong seikat rambut ibunya sebagai bagian dari ritual terakhir. Semua orang yang terikat darah secara langsung seharusnya meletakkan sehelai rambut mereka ke dalam guci berisi abu melambangkan ikatan bahkan setelah kematian. Biasanya rambut Count Paichin juga seharusnya dimasukkan, namun karena dia syok pada hari pertama hal itu tidak terjadi. Seorang wanita sedang menunggu di luar krematorium mengatakan, setidaknya dia tidak terlalu terlambat. Itu adalah Countess Paichin, nenek Bonnie, meskipun dia tidak pernah benar-benar menganggapnya seperti itu. Karena dia telah melarikan diri pada hari pertama pemakaman di kehidupan masa lalunya, dia bahkan belum pernah bertemu neneknya sebelumnya. Tidak ada kebutuhan bagi mereka untuk bertemu karena sebenarnya mereka tidak punya hubungan darah. Countess Paichin dulunya adalah orang biasa sebelum menikah dengan sang Count, jadi tidak ada hubungan darah di antara mereka. Sang Countess datang justru untuk mengantarkan seikat rambut suaminya ayah dari Marchioness karena dia pasti akan sangat kesal jika tahu dia tidak menjadi bagian dari ritual terakhir. Sang Marquis menerimanya memasukkan rambut itu ke dalam guci bersama dengan abunya dan menyegelnya. Sang Marquis sambil memegang guci abu langsung pergi begitu saja. Ketika Bonnie hendak mengikutinya, sang Countess memanggilnya, bertanya apakah dia tidak ingin menemui sang Count. Lagi pula dia pasti akan senang bertemu dengannya. Bonnie tidak begitu percaya itu. Bagaimana mungkin dia ingin menemuinya jika bahkan saat dia lahir kakeknya itu jarang menghabiskan waktu di ibu kota dan setelah sang Marchioness menjadi gila. Dia tidak pernah mengunjungi mansion mereka lagi. Dia kemudian memutuskan untuk bertanya mengapa sang Count ingin menemuinya, dan sang Countess menjawab bahwa itu karena dia adalah satu-satunya kerabat sedarahnya. Di kehidupan masa lalunya, Bonnie ingat bahwa tak lama setelah sang Marchioness meninggal, dan sang Count sangat terguncang sehingga dia juga meninggal beberapa hari kemudian. Sebagian kecil kekayaannya diwariskan kepadanya, tapi sebagian besar diserahkan kepada sang Countess. Karena dia berasal dari kalangan biasa, semua orang curiga bahwa mungkin dia telah membunuh sang Count demi uang. Bahkan pengasuh Bonnie terus-menerus menyuruhnya untuk menuduh sang Countess di pengadilan. Karena kesaksian Bonnie, sang Countess menghadapi beberapa tuduhan, dan saat diinterogasi oleh pengadilan dia mengalami keguguran karena dia sedang hamil ketika sang Count meninggal. Kembali ke percakapan dengan sang Countess, Bonnie berkata bahwa dia bukanlah satu-satunya kerabat sedarah sang Count. Tentu saja sang Countess menyangkalnya dan bersikeras bahwa memang dialah satu-satunya. Jadi Bonnie bertanya, lalu anak yang dikandung oleh Countess di perutnya itu apa? Bukankah itu darah Paichin? Mengingat kembali, Bonnie ingat bahwa sang Count meninggal 2 bulan setelah tanggal ini, jadi sang Countess mungkin bahkan tidak menyadari kehamilannya sendiri. Dia menyuruh sang Countess untuk tenang karena stres tidak akan baik untuk bayinya. Dia tidak harus percaya pada kata-kata Bonnie, tapi jika dia tidak ingin kehilangan anak itu, sebaiknya dia menjaga kesehatannya baik-baik dan mungkin akan lebih baik untuk memberitahu sang Count sesegera mungkin. Tapi itu tidak banyak membantu karena sang Countess menjadi semakin jengkel dan berkata bahwa dia bukan seorang Count, dia adalah kakeknya. Sang protagonis terus berjalan, dan berkata dia bisa memanggilnya sesuka hatinya. Dan jika dia ingin memanggilnya Count, maka dia akan melakukannya. Sang Countess tetap kesal dan mempertanyakan mengapa mereka selalu memperlakukannya seperti itu. Bonnie kemudian bertanya, siapa mereka itu, sang Marchioness dan dirinya? Karena baginya keluarga tidak lebih dari sekumpulan orang asing. Di kehidupan lamanya dia benar-benar mencintai orang tuanya. Mereka bisa dibilang adalah seluruh dunianya, tapi setelah hidup sebagai liah. Dia merasakan kasih sayang orang tua yang tulus untuk pertama kalinya dan itu membuatnya menyadari satu hal, memiliki hubungan darah saja tidak menjadikanmu keluarga. Bonnie memutuskan untuk pergi. Dia merasa sudah terlalu banyak menyita waktu Countess. Countess itu terus berteriak,
menanyakan kenapa Bonnie tidak menganggapnya sebagai keluarga tapi Bonnie tetap pergi. Kembali ke mansion, kepala pelayan menangis terseduh-seduh. Merasa kasihan pada Bonnie, bertanya-tanya bagaimana bisa seorang anak yang begitu tak berdaya, yang kini kehilangan ibunya, ditinggalkan sendirian. Bonnie tidak mengerti keributan itu karena bahkan saat ibunya masih hidup mereka hampir tidak pernah berinteraksi. Dia tetap diam. Sementara pelayan lain memohon agar pengasuhnya berhenti menangis, mengatakan dia bisa pingsan jika terus begini dan siapa yang akan merawat nona muda jika bukan dia. Meskipun semua pelayan berbicara, Bonnie akhirnya tertidur. Namun dia mulai mendengar suara-suara yang semakin keras. Sepertinya ada seseorang yang mencoba masuk ke kamarnya. Itu adalah Countess yang mencoba berbicara dengan Bonnie lagi sebelum situasi antara dia dan pengasuhnya memanas. Bonnie memutuskan untuk turun tangan dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dia bilang dia sedang mencoba beristirahat, tapi karena Countess sudah datang jauh-jauh ke sana, sebaiknya dia masuk saja. Pengasuhnya mencoba segala cara untuk mencegahnya, tapi Bonnie bersikap tegas yang bahkan membuat pengasuhnya merasa tidak tenang. Bonnie lalu meminta pelayan lain untuk membawa pengasuhnya ke ruangan lain dan mempersilakan Countess untuk duduk dan minum teh. Countess berkomentar betapa berbedanya nona muda itu dibandingkan dengan rumor yang dia dengar. Karena Countess terus berbelit-belit menghindari topik utama, Bonnie mulai jengkel dan menyuruhnya untuk langsung ke intinya. Sekali lagi Countess meminta Bonnie untuk mengunjungi kakeknya sekali saja, dan karena dia mulai mengancam akan mengatakan bahwa nona muda itu memperlakukan para pelayannya dengan buruk, Bonnie pun memutuskan untuk mengunjungi kakeknya. Setibanya di mansion, Countess menjelaskan bahwa kondisi kakeknya sedang tidak baik. Setelah pemakaman beliau pingsan dan hal pertama yang beliau tanyakan saat sadar adalah tentang Bonnie. Saat dia membuka pintu kamar kakeknya, beliau sangat gembira melihat cucunya dan memintanya untuk mendekat. Melihatnya dari dekat, dia menyadari bahwa Countess tidak akan pernah membunuh Count. Dia tidak perlu melakukannya mengingat kondisi kakeknya. Sambil memegang tangan Bonnie, Count bertanya apakah dia baik-baik saja. Bonnie tidak tahu harus berkata apa karena bagaimanapun juga dia dan ibunya sang Marchioness tidak pernah dekat. Dia bahkan tidak bisa mengatakan bahwa mereka adalah orang asing. Di kehidupan sebelumnya setidaknya dia merasa menyesal pada ibunya, tapi di kehidupan ini dia hanya merasa kasihan dengan kehidupan yang telah dijalani ibunya. Terutama karena dia telah melakukan hal yang sangat mirip di kehidupan sebelumnya, membuang segalanya demi cinta. Memikirkannya sekarang, dia bahkan tidak mengerti mengapa dia bertindak seperti itu dulu. Apakah cinta benar-benar sepenting itu hingga mereka berdua kehilangan jati diri dan bertingkah seperti orang bodoh? Dan sekarang akankah dia bisa menghindari kesalahan yang sama dari kehidupan masa lalunya atau saat dia bertemu pria itu lagi? Akankah dia berakhir membuat semua pilihan yang sama saat Bonnie tenggelam dalam pikirannya, kakeknya memeluknya meminta maaf? Betapapun menyakitkannya, beliau seharusnya tidak pernah berpaling. Itu semua salahnya dan beliau meminta Bonnie untuk tidak menangis. Bonnie bertanya-tanya mengapa kakeknya mengatakan itu, karena yang menangis adalah beliau bukan dirinya. Setidaknya itulah yang dia pikirkan sampai kakeknya menyeka matanya, dan pada saat itu dia baru sadar kalau dia sedang menangis. Setelah menghabiskan waktu bersama, mereka berpamitan dan Count meyakinkannya bahwa beliau tidak pergi untuk menelantarkannya, melainkan demi kebaikannya sendiri, dan beliau hanya akan pergi untuk sementara waktu. Beberapa hari setelah pertemuan itu, rutinitas Bonnie kembali normal. Pengasuhnya sangat bersemangat mencoba memilihkan pakaian untuknya. Sementara Bonnie sendiri tidak bersemangat sedikit pun untuk memasuki istana. Pengasuhnya menyuruhnya untuk fokus, karena memasuki istana membutuhkan kehati-hatian lebih dari yang dia bayangkan. Kebanyakan gadis tidak menginjakkan kaki di istana sampai upacara kedewasaan mereka. Namun karena Nona Bion telah menerima undangan bahkan sebelum hari ulang tahunnya itu, membuktikan betapa istimewanya dia. Sang pengasuh tidak menyukai gaun manapun, faktanya dia bahkan ingin memesan gaun baru khusus untuk acara itu, namun karena waktunya sudah mepet. Dia memutuskan untuk memilih gaun rendah biru karena itu pastilah warna yang paling cocok untuk nona muda. Warna biru itu membawa Bion pada kenangan masa lalu tentang seorang gadis berambut biru, seseorang yang jelas tidak ingin dia ingat karena dia memberitahu pengasuhnya bahwa dia tidak akan memakainya. Dia membenci warna biru itu, seperti langit. Dulu itu adalah warna favorit Bion, tapi sekarang dia sangat membencinya. Bahkan mengingat orang yang terkait dengan warna itu sudah cukup untuk membuatnya goyah. Dia berpikir bahwa mungkin pertemuan baru-baru ini dengan kakeknya telah membuatnya sedikit lebih rapuh. Dan sekarang dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dan terlebih lagi fakta bahwa dia akan pergi ke istana untuk bertemu putra mahkota membuatnya sangat gugup. Kecemasan akan jatuh cinta lagi padanya begitu dalam dan bodoh seperti pertama kali. Apakah dia masih akan tetap tampan? Sang pengasuh yang memperhatikan ekspresinya bertanya apakah nona muda baik-baik saja, tapi Bion dengan cepat menenangkan diri dan berkata, tidak terjadi apa-apa, dan mereka kembali melihat-lihat gaun. Dia membantu Bion mengenakan gaun hijau, menata rambut dan wajahnya, dan mengatakan kepadanya bahwa dia benar-benar gadis tercantik di kekaisaran, dan itu tidak terdengar baik bagi Bion karena di kehidupan sebelumnya,
Dia benar-benar percaya bahwa dia adalah yang tercantik di kekaisaran. Bukannya dia pikir dia jelek, tapi dia jelas bukan yang paling menawan. Gelar itu milik orang lain, gadis berambut biru muda, gadis yang dicintai oleh putra mahkota. Alasan resmi undangan ke istana adalah isyarat dari kaisar untuk menyampaikan belasungkawa kepada putri Markis yang telah kehilangan ibunya. Tapi dia tahu alasan sebenarnya kaisar hanya memiliki satu permaisuri, dua selir kekaisaran, dan banyak gundik sebagai istri. Dia telah menjadi ayah dari lebih dari 10 anak, di antaranya 6 pangeran, tetapi hanya 2 yang berpotensi mewarisi tahta. Yang pertama adalah pangeran tertua putra dari selir pertama, yang kedua adalah pangeran ke-6 putra dari permaisuri terakhir yang telah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Kaisar telah menyatakan pangeran ke-6 sebagai putra mahkota sejak lahir, tetapi secara tragis pada tahun yang sama ibunya meninggal dunia. Permaisuri yang baru adalah putri seorang baron yang tidak berkuasa dan gagal meningkatkan pengaruhnya di dalam kekaisaran. Akibatnya faksi bangsawan mulai mendukung pangeran pertama. Lahir dari selir pertama sebagai pewaris berikutnya, pangeran pertama 16 tahun lebih tua dari putra mahkota yang merupakan kerugian besar. Tetapi kaisar tetap teguh pada keputusannya untuk mendukung pangeran ke-6 dan langkah pertama dalam rencana kaisar untuk memperkuat pangeran ke-6 tidak lain adalah Biana. Keluarga Ailian yang tetap netral selama beberapa generasi sangat didambakan oleh kaisar dan para bangsawan, tetapi tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka tidak pernah bisa memenangkan hati sang markis. Jadi kaisar memutuskan pendekatan baru melalui putri Markis Bion. Sang protagonis tahu betul bahwa perjalanannya ke istana bukanlah hanya untuk belasungkawa. Kaisar membutuhkan alasan untuk membawanya ke sana, dan kematian Marchioness memberikan pembenaran yang sempurna. Dia bahkan mengirim kereta kerajaan untuk menjemputnya, sebuah kereta yang hanya diperuntukkan bagi keluarga kerajaan atau mereka yang diakui secara resmi oleh kaisar. Hal itu saja sudah memperjelas niatnya kepada semua orang. Sekali lagi Bion berjalan di jalan takdir, takut akan perasaannya sendiri saat melihat putra mahkota lagi. Meskipun sekarang dia adalah orang yang baru, seseorang dengan lebih banyak pengalaman dari kehidupan masa lalunya, dia harus menjaga hatinya tetap kuat untuk mengatasi cinta buta yang pernah dimiliki Bion untuk putra mahkota dan tetap waras untuk menjalankan rencananya. Di dalam kereta dalam perjalanan ke istana, sang markis untuk pertama kalinya tidak seperti di masa lalu berbicara kepada Bion, menanyakan apakah dia benar-benar ingin menjadi permaisuri seperti yang lainnya. Seperti biasa, mereka berdua hanya bisa berbicara dengan kata-kata yang tajam. Bion hanya bertanya apakah pendapatnya penting dalam kasus ini, dan sang marquess dengan ketusnya menjawab bahwa jika tidak, dia tidak akan bertanya. Meskipun begitu, sang protagonis mempertanyakan mengapa ayahnya mengkhawatirkannya sekarang padahal dia tidak pernah melakukan itu sebelumnya. Dia hanya berkata bahwa dia khawatir karena ini adalah tentang dirinya. Bion teringat bahwa di kehidupan masa lalunya, ayahnya tidak pernah peduli padanya, bahkan ketika dia menjadi putri mahkota atau bahkan permaisuri. Dia tidak pernah sekalipun bertanya apakah itu yang diinginkannya, tetapi karena sekarang ayahnya bersikap berbeda, mungkin sudah waktunya baginya untuk berubah juga. Dia bertanya apa yang akan terjadi jika dia tidak ingin menjadi permaisuri, jika kehendaknya bukanlah untuk menjadi permaisuri. Apakah dia benar-benar akan diizinkan untuk mengikutinya? Dalam benak kaisar, hal itu sudah jelas, Bion akan menjadi putri mahkota. Kecuali jika dia memiliki diskualifikasi besar yang mana hal itu tidak akan terjadi. Dia pasti akan menjadi putri mahkota. Putra mahkota tidak pernah memilihnya karena cinta, tetapi karena kekuatan di belakangnya. Bahkan kaisar pun tidak punya pilihan lain selain Bion. Dia adalah kandidat yang sempurna untuk menjadi putri mahkota berikutnya dan permaisuri di masa depan. Dia memutuskan untuk bertanya lagi pada ayahnya jika dia tidak tertarik menjadi permaisuri, akankah semua ini lenyap begitu saja? Dan tidak pernah terjadi. Akhirnya sang marquess berkata bahwa itu akan sangat sulit. Hal itu membuatnya sedikit jengkel karena jika ayahnya tahu itu akan sulit, mengapa repot-repot bertanya sejak awal? Pada saat itu mereka tiba di istana kekaisaran. Sang marquess turun lebih dulu untuk membantunya turun, dan saat dia mengulurkan tangannya dia berkata bahwa meskipun akan sulit itu bukanlah hal yang mustahil. Lihatlah, itu sepertinya hati yang sedingin es itu mulai mencair dan dia mulai mengkhawatirkan putrinya. Bion menerima tangannya untuk turun dan bertanya-tanya. Apa maksud sang marquess dengan itu bukan hal yang mustahil? Apakah itu berarti dia akan membantunya atau ada hal lain yang tidak dia mengerti? Dia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan sang marquess. Setibanya di istana, kedatangan mereka berdua diumumkan di hadapan kaisar, yang meminta mereka untuk masuk ke dalam ruangan. Bion masih gugup untuk kembali ke tempat ini, sebuah tempat yang sangat dia kenal. Baik aula audiensi maupun istana itu sendiri, dan sebentar lagi dia mungkin akan melihat pria itu untuk pertama kalinya di kehidupan ini. Bion dan Marcus Gabriel memperkenalkan diri kepada kaisar. Kaisar menyambut mereka dengan senyum lebar, mengatakan betapa luar biasanya Bion sangat mirip dengan ayahnya, tetapi dia tidak ingat kaisar mengatakan itu di kehidupan masa lalunya. Dia memang selalu tertawa ya, tetapi saat itu dia bahkan hampir tidak tahu cara memperkenalkan diri.
Kaisar memujinya lagi dan memintanya untuk mendekat. Dia menatap Sang Marquez untuk meminta persetujuan dan ayahnya mengangguk. Saat dia melangkah maju, Kaisar menanyakan usianya, dan Bayon menjawab bahwa usianya akan menginjak 11 tahun ini. Kaisar berkata bahwa itu sempurna, dan dia tahu persis apa yang dimaksud Kaisar dengan itu. Tetapi entah kenapa dia merasa kali ini Kaisar tampak lebih menyukainya daripada di masa lalu. Namun energi baik itu tidak bertahan lama. Para penjaga mengumumkan kedatangan putra mahkota. Bayon takut untuk menatapnya, takut merasakan semua emosi itu lagi, dan menghancurkan dirinya sendiri karena cinta bodoh ini, atau mungkin kali ini kehadirannya tidak akan berarti apa-apa. Sang pangeran tampak sangat senang melihat mereka, dan menyampaikan belasungkawanya kepada Kaisar. Penampilannya jauh lebih muda dari yang dia ingat, tapi itu masuk akal, usianya baru 14 tahun sekarang. Dan dalam ingatannya dia jauh lebih tua. Namun baik dulu maupun sekarang dia benar-benar memiliki wajah yang tampan. Dengan anggun, Bayon memperkenalkan dirinya kepada putra mahkota, dan dia terkesan dengan sopan santunnya. Kaisar memintanya untuk mendekat juga, dan berkomentar bahwa mereka benar-benar terlihat seperti pasangan yang serasi. Dia bertanya apakah Sang Marquez tidak berpikir sama, tetapi Sang Marquez tidak menjawab. Jadi Kaisar menoleh ke penasihatnya yang mengatakan bahwa mereka berdua terlihat sangat serasi, bahkan menyerupai sepasang sayap pada seekor burung. Ini adalah pertama kalinya sang protagonis melihat sisi lain dari Kaisar. Dia tidak tahu apakah Kaisar selalu seperti ini, atau apakah dia hanya terlalu sibuk hanya memperhatikan putra mahkota. Penasihat mengingatkannya bahwa sudah waktunya untuk menghadiri sidang istana. Kaisar terus memuji Biana, mengatakan bahwa dia mungkin lupa waktu karena berbicara dengan seorang gadis muda yang begitu menyenangkan, dan akan sangat disayangkan jika membiarkannya pergi begitu cepat. Dia menyarankan agar Biana tinggal di taman sebentar karena bunga-bunga sedang mekar sempurna. Sang protagonis dengan cepat menyadari bahwa semua ini telah direncanakan. Mereka telah mengatur segalanya bahkan sebelum dia tiba. Kaisar menyarankan Biana untuk menunggu di taman, sementara ayahnya pergi ke sidang istana. Meskipun dia tidak mau pergi, dia tidak bisa menentang perintah Kaisar. Dia juga meminta putra mahkota untuk membantunya menemukan jalan di sekitar istana dan mengantarnya ke taman. Putra mahkota setuju dan mengulurkan tangannya kepada Biana. Saat dia mengulurkan tangannya, tangan Biana jelas gemetar karena bagian ini sama persis seperti di kehidupan masa lalunya. Tetapi satu-satunya perbedaan adalah di kehidupan masa lalunya getaran itu datang dari rasa gugup karena akan menghabiskan waktu bersamanya. Hari ini itu adalah getaran ketakutan, takut akan menjadi orang seperti apa dia nantinya. Mereka berjalan bersama dan tiba di taman istana Episide, istana putri mahkota yang sekarang kosong. Sang protagonis tidak bisa tidak menyadari betapa identiknya segalanya. Terasa seperti di kehidupannya yang sebelumnya. Bahkan langit tampak bersinar dengan cara yang sama, dan angin sepoi-sepoi bertiup persis seperti hari itu. Seolah-olah para dewa sedang mengolok-olok situasinya karena pada saat itu juga embusan angin yang lebih kencang bertiup, menerbangkan kelopak bunga putih di sekitar putra mahkota membuat rambut peraknya sangat cocok dengan pemandangan itu. Dan pada saat itu sama seperti di kehidupan masa lalunya, dia mengulurkan tangannya ke wajah Biana untuk mengambil kelopak bunga yang jatuh di rambutnya. Dan itu persis seperti yang terjadi di kehidupan masa lalunya. Saat dia jatuh cinta pada Sirius Preston, putra mahkota Kekaisaran Preston dan orang yang akan menjadi kaisar di masa depan. Bahkan jika dia mati, berulang kali dia tahu bahwa dia akan tetap mengingatnya justru karena dia telah begitu mencintainya hingga rela membuang nyawanya. Mengingat kembali, dia ingat bahwa pada awalnya pria itu tidak membencinya. Dia bukan orang yang menunjukkan banyak kasih sayang, tetapi dia juga tidak acuh tak acuh, seperti Sang Marquez. Karena dia telah hidup sebagai putra mahkota sepanjang hidupnya, dia tahu betul bagaimana memperlakukan orang. Dia selalu memperlakukannya dengan sopan dan dia akhirnya salah mengira kesopanan itu sebagai cinta. Di kehidupan sebelumnya dia tidak pernah menerima kasih sayang yang tulus darinya, dan seringkali karena dia tidak tahu perbedaan antara kesopanan dan cinta, dia salah memahami niat sebenarnya dari putra mahkota. Hanya ketika pria itu jatuh cinta dengan orang lain, barulah dia menyadari perbedaan yang jelas. Cara dia memperlakukan kekasihnya benar-benar berbeda dari cara dia memperlakukan orang lain, dan mungkin jika saat itu dia menerimanya dan melepaskannya, segalanya akan menjadi berbeda. Tetapi pada saat itu dia menolak untuk menerima situasi tersebut dan melimpahkan semua kebenciannya pada wanita yang dicintai pria itu meskipun pria itu tidak mencintainya. Pria itu selalu memperlakukannya dengan hormat sebagai istrinya, tetapi pada titik tertentu dia mulai membenci dan merendahkannya, dan satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan adalah bahwa pria itu telah berubah karena wanita lain itu. Dan semua itu karena dia menolak untuk mengakui kebenaran saat itu, bahwa pria itu selalu menatapnya dengan pandangan menghina, bahkan sebelum dia jatuh cinta pada wanita berambut biru itu. Sehari setelah kunjungannya ke istana, pengasuhnya datang dengan sangat gembira, mengatakan bahwa nona muda telah menerima bunga dari istana kekaisaran, dan dengan itu sang pengasuh menyimpulkan bahwa putra mahkota pasti benar-benar memiliki perasaan terhadap nona muda.
Tapi Biana tahu yang sebenarnya, dan hadiah sederhana itu sama sekali tidak sesederhana kelihatannya. Bunga Lisha melambangkan putri mahkota jadi kecil, kemungkinannya putra mahkota yang mengirimkannya. Dia mungkin bahkan tidak tahu kalau Biana sudah menerima bunga-bunga itu. Itu bukanlah hadiah sungguhan melainkan sebuah pesan dari kaisar kepada para bangsawan, bahwa putri mahkota berikutnya sudah dipilih, terutama karena keluarga Ailian tidak berpihak pada faksi politik manapun. Dan Biana adalah pewaris dari Marquess dan Count kakeknya, dan karena seorang wanita tidak bisa mewarisi keluarga bangsawan suaminya kemungkinan besar akan mengambil gelar Marquess. Di kehidupan masa lalunya, dia ingat bahwa sekitar waktu ini pewaris baru keluarga Ailian sudah dipilih, tapi dia tidak bisa mengingat siapa orangnya. Karena satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan adalah putra mahkota. Dia bahkan merasa lega karena dalam pertemuan mereka di kehidupan ini dia telah menangani semuanya lebih baik dari yang dia duga. Bahkan ketika jantung Biana berdebar kencang saat melihat putra mahkota ingatan yang dia miliki dari kehidupannya sebagai Leah, membuatnya tetap sadar dan berkat itu. Dia tidak jatuh cinta mati-matian padanya seperti di kehidupan masa lalunya. Kesal karena dia memikirkan pangeran itu lagi, Biana memutuskan untuk melakukan hal lain. Dia memutuskan untuk berjalan-jalan untuk melihat apakah dia bisa sedikit mengalihkan perhatiannya saat meninggalkan kamarnya. Dia menyadari bahwa taman mansion itu benar-benar terabaikan mungkin. Karena Marchioness hanya memperhatikan Marquess dan tidak mengurus apapun di rumah. Membiarkan taman itu berubah menjadi hutan. Bahkan dalam kekacauan tempat itu masih memancarkan kedamaian. Biana berjalan melewati taman, sedikit khawatir karena taman itu tidak terawat baik, mungkin ada beberapa hewan liar. Dia berharap tidak karena dia ingin mengubah tempat itu menjadi tempat peristirahatan, di mana dia bisa menemukan kedamaian. Tetapi bahkan sebelum menyelesaikan pikirannya, dia mendengar suara datang dari semak-semak di dekatnya. Dan tentu saja hal pertama yang terlintas di benaknya adalah itu mungkin seekor beruang, tetapi berpikir secara rasional. Karena mereka berada di dalam mansion dan ini adalah ibu kota, mungkin itu bukan sesuatu yang terlalu besar. Mungkin seekor kucing atau rakun, bahkan mungkin seekor kelinci kecil. Meskipun takut, dia memutuskan untuk menghadapinya dan melihat apa itu. Saat dia menyingkap semak-semak, dia menemukan makhluk berambut hitam yang hampir terlihat seperti kucing, dan ketika dia menarik makhluk itu dari semak-semak, ternyata itu adalah seorang anak kecil. Tapi hal pertama yang dia ingat saat melihatnya adalah anjing lamanya dari kehidupannya sebagai Leah Torun. Dia bertanya-tanya bagaimana anak itu bisa berakhir di sana dan siapa dia. Dia memeriksa setiap inci tubuhnya, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, mereka mendengar para pelayan memanggilnya, khawatir jika dia tersesat terlalu jauh di mansion dan berakhir di kamar nona muda. Itu akan menjadi bencana. Biana berdiri dan menghadap para pelayan bertanya apa sebenarnya maksud mereka dengan itu. Melihat para pelayan ragu-ragu untuk menjawab, sang protagonis menegaskan bahwa dia tidak sedang main-main. Dia berkata bahwa sekarang setelah Marchioness meninggal, dialah nona muda baru di rumah ini, jadi taman ini juga miliknya. Dan karena para pelayan telah memasuki tamannya tanpa izin beraninya mereka bahkan tidak menjawab pertanyaannya, putus asa para pelayan meminta maaf, dan Biana takut mereka akan menyadari keberadaan anak itu di dekatnya, menutupinya dengan jubahnya dan menyuruh para pelayan untuk segera pergi. Karena mereka membuat terlalu banyak keributan di sana. Setelah mereka pergi, Biana menoleh ke anak itu dan bertanya apa yang harus dia lakukan dengannya. Dia ingat persis siapa anak itu. Di kehidupan masa lalunya tak lama setelah Marchioness meninggal, Marquess membawa Land ke dalam mansion. Namun di kehidupan masa lalunya dia baru mengetahui tentang Land jauh setelah anak itu tiba, dan di kehidupan sebelumnya itu, dia membenci Land karena kehadirannya di mansion menghancurkan harga dirinya dengan membuktikan bahwa dia bukan satu-satunya anak Marquess. Terutama karena Land jauh lebih mirip dengan Marquess daripada dirinya. Siapapun bisa tahu mereka adalah ayah dan anak hanya dengan melihat. Dalam pikirannya saat itu, sementara dia dan Marchioness diabaikan, Marquess begitu saja membawa anak dari luar ke rumah mereka. Sejak hari dia tahu tentangnya sampai hari dia pergi ke istana, dia menyiksa Land setiap hari, dan memerintahkan para pelayan untuk melakukan hal yang sama, dan karena tidak ada yang menghentikannya, dan banyak yang bahkan mendukung perilakunya. Dia semakin menyiksanya dan Land menahan semua kekejaman itu dalam diam, bahkan saat para pelayan yang menindasnya. Dia tidak pernah membantah, dia hanya menatap mereka, dan hal itu membuatnya semakin teringat pada Markis karena keheningannya, dan itu membuatnya semakin marah setiap saat, karena semua kebencian yang dia miliki untuk Markis dia lampiaskan pada Land. Dan karena, bahkan Markis pun tampaknya tidak peduli dengan kekejaman yang dia lakukan, satu-satunya pilihan Land adalah menderita dalam diam. Anehnya di kehidupan masa lalunya, meskipun Land adalah satu-satunya pewaris keluarga Ailian, Markis tidak pernah berbicara tentang suksesi. Keluarga Ailian selalu kesulitan dengan tingkat kelahiran yang rendah. Dia pernah mendengar Markis dulu punya seorang adik laki-laki, tapi dia meninggal sangat muda. Tetap saja dia tidak pernah mengerti mengapa jika Land benar-benar putra Markis, dia tidak melakukan apapun untuk menghentikan kebencian dan siksaan yang dia berikan.
Sebaliknya, satu-satunya hal yang dilakukan Marquis adalah mengirim Land ke gedung pavilion dan memastikan dia hanya menerima pendidikan bangsawan yang minim. Tapi sekarang ceritanya berbeda. Di kehidupan ini, dia tidak pernah menyiksa Land dan tidak berniat melakukannya. Terutama sekarang saat dia menyadari betapa miripnya dia dengan anak anjingnya dulu Ruin, dan itu membuatnya ingin merawatnya seperti dulu dia merawat anjing kecilnya. Biona mencoba berbicara dengannya mengatakan bahwa jika dia adalah dirinya di masa lalu, Land mungkin tidak akan bisa lolos begitu saja. Karena seharusnya dia tidak bertemu dengannya sama sekali. Tapi sama seperti ayahnya, dia tidak bersuara sedikit pun sebagai tanggapan. Dia memutuskan untuk merawat lukanya. Tapi karena pengasuhnya ada di kamarnya, dia tidak bisa membawanya ke sana. Mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri, dia teringat sebuah tempat di mana dia bisa mengobati lukanya dan Land jelas terkejut dengan kebaikannya. Di kehidupan masa lalunya, Land 4 tahun lebih muda darinya. Tapi karena saat itu dia baru melihatnya jauh, di kemudian hari Land sudah tumbuh lebih tinggi dari Marquis. Sungguh menakjubkan melihat anak anjing kecil ini yang akan menjadi pria kuat dan tinggi itu. Saat mereka berjalan tanpa terlihat melewati taman yang ditumbuhi tanaman liar, para pelayan masih panik mencari Land. Biona memperhatikan betapa kerasnya Land berusaha menghindari mereka. Dia tampak sedikit takut, lalu dia mendengar salah satu pelayan kehilangan kesabarannya, mengatakan bahwa jika dia menangkapnya, dia akan mendapat masalah besar. Sang protagonis menyadari bahwa Land mungkin sudah dianiaya oleh para pelayan, bahkan sebelum dia mulai menyiksanya di kehidupan masa lalunya. Tapi itu tidak masuk akal jika dia sangat mirip dengan Marquis. Mengapa para pelayan memperlakukannya seperti itu? Dia tidak terlihat seperti pembuat onar, dia hanya berdiri di sana dengan gemetar. Sesuatu yang sangat salah sedang terjadi di mansion itu, dan Biona memutuskan dia akan mencari tahu kebenarannya. Karena Marquis jarang terlibat dalam urusan rumah tangga kepala pelayan, dan kepala pelayan wanita akhirnya menguasai segalanya, terutama karena semua pelayan rumah berada di bawah pengawasan pengasuhnya. Setelah melintasi seluruh mansion, Biona mengetuk sebuah pintu. Sekarang kalian mungkin bertanya-tanya kemana sebenarnya dia membawa anak ini untuk mengobatinya, tanpa ada yang tahu kemana dia pergi ke kantor Marquis. Ya sungguh, dia membawanya ke sana. Semua orang tercengang, kepala pelayan tidak tahu mengapa mereka datang, begitu pula dengan Marquis. Dan Biona langsung duduk dan meminta kepala pelayan untuk segera membawa perban. Biona memperhatikan bahwa Marquis lebih memperhatikannya. Sejak percakapan terakhir mereka, dan itu adalah sesuatu yang sangat berbeda dari kehidupannya di masa lalu. Kepala pelayan datang dengan perban dan mengatakan bahwa semua luka di tangan anak itu lebih terlihat seperti goresan dari sesuatu yang tajam, dan pipinya jelas merah dan bengkak. Seseorang mungkin telah memukulnya. Sang protagonis menyadari itu mungkin terjadi. Saat dia menariknya keluar dari semak-semak dan untuk menghindari masalah, dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya tentang pipinya. Dia menjelaskan bahwa dia telah menarik pipinya ketika menemukannya di semak-semak dan tidak sengaja meninggalkan bekas itu. Kulitnya mungkin sangat sensitif dan seseorang harus lebih berhati-hati agar hal itu tidak terjadi lagi. Dia kemudian meminta agar segera setelah pelayan selesai mengobati luka-luka, dia harus membawa kue ke kamarnya. Dan sebelum pergi, dia menginstruksikan agar anak laki-laki itu pergi ke kamarnya, bersama dengan kue tersebut. Kemudian di kamarnya, Land terharu dengan semua makanan lezat. Dia menyuruhnya untuk mulai makan. Tanpa ragu, dia mengulurkan tangannya dan mengambil kue mulai memakannya. Pada saat itu, dia mendengar para pelayan mengomentari dirinya. Sungguh vulgar, dia benar-benar tidak bisa menyembunyikan asal-usulnya. Kenapa nona muda bahkan mau makan dengan seseorang seperti itu? Bion menyadari bahwa seharusnya tidak masalah. Jika dia yang menyiksa, terkejut dengan reaksi nona muda, para pelayan bertanya apa yang terjadi. Saat itulah, Biana memutuskan untuk menunjukkan taringnya lagi, bertanya apakah para pelayan sekarang terbiasa mempertanyakan majikan mereka, dan jika kata-kata tidak cukup, mungkin dia harus menunjukkan dengan tindakan. Tentu saja mereka segera pergi dan Biana melihat bahwa Land yang malang itu bergetar pada suara terkecil. Dia mungkin telah diperlakukan dengan sangat buruk. Meskipun dalam kehidupan ini dia telah memutuskan untuk tidak menjalin ikatan dengan siapapun, dia menyadari bahwa akan sulit untuk mengabaikannya dan mungkin memiliki sekutu dalam kehidupan ini bukanlah hal yang buruk. Dia bertanya padanya apakah dia ingin dia menghukum para pelayan itu. Meskipun dia ragu sejenak, dia menggelengkan kepala tidak. Biana bertanya mengapa tidak, terutama karena mereka telah menertawakannya. Jika mereka melakukan kesalahan, mereka harus dihukum. Bersikap kejam padanya adalah pelanggaran serius. Land yang malang mulai menangis, mengatakan bahwa itu menyakitkan, hukuman itu terlalu menyakitkan. Tanpa berpikir, Biana merasakan belas kasihan, dan akhirnya memeluk anak laki-laki malang itu. Dia memberitahunya untuk tidak khawatir bahwa dia tidak akan melakukan apa-apa. Dan mulai saat itu, dia memutuskan untuk membersihkan mansion itu dan menata semuanya, memperlakukannya seperti anak anjing kecil. Dia terus memeluknya dan memberitahunya untuk menangis sebanyak yang dia mau. Dia praktis memperlakukannya sebagai kepemilikan pertamanya dalam kehidupan baru ini. Kemudian di kamar Marquis,
Dia telah memutuskan bahwa dalam kehidupan ini dia tidak akan membiarkan Land menjadi blok dingin dan tanpa emosi seperti ayahnya. Jadi dia meminta seorang pengajar. Pelayan itu menyela mengatakan bahwa nona muda sudah memiliki pengajar di berbagai bidang, etika, budaya, matematika, dan sejarah, tetapi dia berkata bahwa dia membutuhkan pengajar terbaik untuk setiap subjek karena dia ingin mendidik seseorang. Marquez bertanya siapa itu. Dia berkata itu Land. Dia bahkan bertanya mengapa dia melakukan ini. Tetapi jawabannya samar. Dia hanya berkata bahwa dia ingin mendidiknya, dan karena dia tidak akan menghadiri pelajaran miliknya sendiri, dia juga bisa membebaskan semua gurunya. Dengan wajah bersih dan senyuman dia berkata bahwa dia yakin Marquez akan memenuhi permintaannya sebelum dia meninggalkan ruangan. Marquez bertanya mengapa dia menunjukkan minat pada anak itu dan protagonis sedikit gila seperti biasa hanya menjawab karena land miliknya dan dia tidak akan mentolerir siapapun yang meremehkan anak anjing kecilnya. Dia berkata bahwa dia berniat menjadikannya yang terbaik dalam setiap aspek, dan itulah mengapa dia membutuhkan bantuan Marquez dalam kehidupan ini. Dia masih kecil dan menggemaskan tetapi dia yakin bahwa suatu hari anak anjing kecil itu akan tumbuh menjadi makhluk yang kuat, yang tidak bisa diremehkan oleh siapapun, dan dengan demikian keluarga asing itu akan menjadi sayap yang meluncurkan makhluk itu ke depan. Saat dia meninggalkan kamar Marquez, Biana bertemu dengan seorang pelayan yang jelas-jelas gugup. Pelayan itu bertanya apakah nona muda akan kembali ke kamarnya, dan Biana menyadari bahwa para pelayan mengamatinya lebih dari biasanya. Yang satu mungkin telah mengintip di pintu. Beberapa hari kemudian, kamar Land dipindahkan dari aneks ke gedung utama atas perintah nona muda, tetapi pengasuhnya memastikan itu masih sangat jauh dari kamar Biana. Sekarang mereka jauh lebih dekat satu sama lain. Biana memutuskan untuk membiarkan gangguan kecil pengasuhnya berlalu, tetapi malam itu dia tidak bisa tidur. Khawatir apakah Land sudah tertidur dan bagaimana perasaannya tentang perubahan kamar. Saat dia bangkit, dia menyadari bahwa pengasuhnya juga tidak ada di kamarnya. Dan karena takut akan hal terburuk, dia langsung berlari ke kamar Land untuk memeriksa apakah dia baik-baik saja. Apa yang dia temukan adalah pemandangan yang mengerikan. Beberapa pelayan ada di kamar Land. Merendahkannya, memanggilnya makhluk menjijikkan dan bertanya apakah dia sadar nyawa siapa yang telah dia curi untuk bisa menyelinap masuk ke dalam mansion itu. Bahwa anak haram sepertinya setidaknya harus tahu sebanyak itu dan orang yang berdiri di depan. Mengatakan semua hal itu tidak lain adalah sang pengasuh. Dia bertanya pada Land mengapa dia datang ke tempat ini membuat nona muda menderita karena kehadirannya. Tidak tahan mendengar omong kosong lagi, Bion menendang pintu hingga terbuka membuat semua orang mendengar dan terkejut. Sang pengasuh dengan bingung bertanya apa yang dilakukan nona muda di sana, tetapi Bion sangat marah dan mengatakan bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Berteriak agar kepala pelayan segera datang. Begitu dia tiba, Bion menyatakan, tetapi dalam pikiran sang pengasuh alasan Marchioness meninggal adalah karena kehadiran Land, dan itulah mengapa dia harus menderita seumur hidupnya. Biana hanya berkata bahwa pengasuh seharusnya lebih berhati-hati karena bukan hanya dia yang marah, begitu juga Marquez. Setelah malam itu, mansion itu menjadi kacau. Dengan kesaksian dari semua pelayan yang terlibat, menjadi jelas bahwa dalang di balik semuanya adalah kepala pelayan wanita. Tetap saja Biana tidak tega melihatnya dihukum. Jelas apa yang dilakukan pengasuh itu tidak bisa dimaafkan, tetapi dia juga orang yang membesarkan dan mendidik Biana. Dia secara pribadi meminta Marquez untuk memberhentikan pengasuh itu, dan meskipun dia khawatir, dia memilih untuk menghormati keinginan putrinya. Satu-satunya hal yang dikatakan pengasuh sebelum pergi adalah bahwa Biana akan menyesali hari ini. Dia tidak pernah menoleh ke belakang saat berjalan pergi. Setelah itu, Bion memastikan untuk mempekerjakan semua pelayan baru yang setia. Dan dia tidak pernah mendengar kabar apapun tentang pengasuh itu lagi setelah hari yang menentukan itu. Suatu sore saat minum teh bersama Land, dia memperhatikan Land tampak sedikit gelisah. Land memutuskan untuk bertanya apakah kakaknya menderita karena dia tinggal di mansion. Kakaknya menyuruhnya untuk tidak khawatir, tetapi meskipun begitu dia bersikeras bahwa pada hari itu, semua pelayan itu telah memberitahunya bahwa ketika dia datang ke mansion, dia membuat nona muda menderita. Bion tahu cara menyemangatinya dan berkata bahwa dia tidak pernah merasa seperti itu, bahwa dia akan melakukan semua yang dia bisa agar Land tidak pernah kehilangan kepercayaan dirinya saat tinggal di sana, dan satu-satunya hal yang perlu dia ingat adalah kata-katanya, dan betapa menyenangkannya tinggal di tempat itu. Meskipun ada beberapa perubahan dalam kehidupan Beyond, beberapa peristiwa tampaknya tetap sama di kehidupan ini. Di kehidupan masa lalunya, dia dan putra mahkota bertunangan selama perayaan kedewasaannya karena dia masih sangat muda. Faksi yang mendukung pangeran pertama menentang pernikahan itu, jadi mereka hanya bertunangan dan tidak menikah. Dan jika semuanya terus berjalan seperti di kehidupan sebelumnya, dia yakin bahwa pada ulang tahunnya yang ke-16, dia akan menjadi putri mahkota. 4 tahun setelah kematian Marchioness ulang tahun ke-16, Bion semakin dekat dan kekhawatiran tentang pernikahan itu semakin besar. Dia perlu melakukan sesuatu sebelum semuanya berlanjut di jalan yang sama. Dan di sanalah dia penyebab semua kekhawatirannya. Dia sedang minum teh dengan putra mahkota.
Sambil memikirkan semua ini, sang pangeran berpura-pura sopan hanya bertanya apakah dia baik-baik saja. Karena dia terlihat memiliki ekspresi yang aneh. Bion harus selalu menarik napas dalam-dalam mengingatkan dirinya sendiri tentang semua yang telah dia lalui di kehidupan masa lalunya, dan ingat bahwa ini bukan cinta, itu hanya kesopanan. Karena dia tidak menjawab, sang pangeran mulai kehilangan kesabarannya, dan berkata akan memanggil dokter, karena dia bahkan tidak bisa menjawabnya. Tapi sebelum dia sempat pergi, Bion menariknya dan berkata dia baik-baik saja, tidak perlu memanggil dokter manapun. Dia hanya merasa sedikit pusing. Sang pangeran bertanya lagi apakah dia benar-benar baik-baik saja, dan dia menjawab ya bahwa dia tidak perlu khawatir. Meskipun mereka sudah bertemu beberapa kali di kehidupan ini, berada di dekatnya masih terasa tidak nyaman bagi Bion. Keadaan menjadi semakin buruk, karena Kaisar percaya bahwa jika Bion dan putra mahkota menghabiskan waktu bersama setidaknya 2 atau 3 kali seminggu, hubungan mereka akan berkembang secara alami. Tapi sudah sangat jelas bahwa masalahnya bukan pada dirinya melainkan pada putra mahkota, yang tampaknya sama sekali tidak tertarik untuk memajukan hubungan mereka. Keadaan terasa sedikit berbeda dari kehidupan masa lalunya. Bion selalu berpikir bahwa pangeran menganggapnya menyebalkan, tapi sekarang di kehidupan ini setidaknya pangeran tampak peduli dengan keadaannya. Mungkin itu karena Bion tidak lagi terlalu menempel padanya seperti dulu. Tapi siapa yang peduli? Rencananya adalah tidak menikah dengannya di kehidupan ini. Dia kemudian memutuskan untuk mengangkat topik pembatalan pertunangan. Dia mulai dengan mengatakan, sudah 2,5 tahun sejak mereka bertunangan. Bahkan sebelum Bion menyelesaikan kalimatnya, pangeran itu terkejut, tapi menyadari arah pembicaraannya, dan bertanya apakah dia telah melakukan sesuatu yang salah. Bion mengatakan tidak, bahwa pangeran telah selalu memperlakukannya dengan sangat hormat sebagai tunangannya. Meski begitu, pangeran terus bertanya, apakah dia melakukan kesalahan sehingga Bion mengangkat topik ini, dan Bion bersikeras bahwa semuanya selalu sempurna. Pangeran kemudian bertanya apakah menghabiskan waktu bersamanya tidak nyaman baginya. Pada saat itu, pangeran menatapnya dengan cara yang Bion ingat dari kehidupan masa lalunya, tapi Bion mengumpulkan keberaniannya dan menjawab dengan sebuah pertanyaan, jika aku bilang, iya, bisakah kita menghindari pertemuan-pertemuan ini? Pangeran itu hanya tertawa, dan Bion juga tahu ini akan sulit baginya juga, tapi pangeran menjawab bahwa karena dia adalah tunangannya mereka harus bertemu. Akhirnya inti dari percakapan itu tiba ketika Bion mengatakan bahwa pertunangan apapun bisa dibatalkan. Hal ini membuat pangeran mulai kehilangan kesabarannya dan bertanya, apakah Bion benar-benar ingin mengakhiri pertunangan mereka? Dan Bion menjawab ya, bahwa dia ingin mengakhirinya karena dia tidak mencintai pangeran. Pangeran itu langsung tertawa terbahak-bahak mendengar jawabannya dan mengatakan dia tidak tahu kalau Bion adalah orang yang luar biasa, bahwa Bion punya bakat yang mengesankan untuk membuat orang terkejut. Tapi setelah menyadari Bion tidak bercanda, pangeran melanjutkan mengatakan dia tidak tahu apakah Bion hanya polos atau berpura-pura polos, karena sangat jarang bagi keluarga kerajaan atau bangsawan untuk menikah murni karena cinta. Pernikahan bukan hanya penyatuan antara dua orang, tetapi sebuah aliansi antar keluarga yang dimaksudkan untuk memperkuat kepentingan bersama. Karena Bion lahir di keluarga bangsawan dan menikmati banyak hak istimewa menjalani kehidupan yang penuh dengan keuntungan dan kebahagiaan, dia pasti mengerti bahwa menikah demi kepentingan keluarga adalah hal yang benar untuk dilakukan. Bahkan saat mendengar pangeran mengatakan semua ini, Bion hanya bisa berpikir bahwa jika mengikuti kepentingan keluarga akan membawanya ke tragedi, haruskah dia benar-benar menempuh jalan itu? Hidup ini terlalu singkat dan dia tidak mau menyia-nyiakannya. Pergi ke tempat yang tidak dia inginkan. Dia kemudian memutuskan untuk menjawab pangeran, mengatakan bahwa impiannya adalah bertemu dengan seseorang yang benar-benar dia cintai, dan menghabiskan sisa hidupnya dengan orang itu dengan bahagia. Sebuah kebahagiaan yang dirasakannya saat menjadi Lia, tapi tidak pernah dirasakan oleh Bion. Dia kemudian menambahkan, bertanya kepada pangeran apakah benar-benar harus dirinya yang berada di sisinya. Karena pertunangan itu didasarkan pada syarat, bukankah lebih baik baginya untuk mencari wanita muda dengan prospek yang lebih baik darinya? Pangeran yang kini lelah dengan omong kosong Bion menjawab bahwa Bion pasti salah paham, karena tidak ada orang lain dengan prospek yang lebih baik darinya. Bion bertanya apakah pangeran yakin tentang itu. Dia harus dengan cara apapun menghentikan pernikahan ini terjadi. Karena Bion tidak pernah peduli apa yang orang lain pikirkan tentangnya, dan sekarang tidak perlu lagi menyenangkan pangeran, dia tidak perlu menahan diri, dan bisa mengatakan apa yang dia pikirkan. Maka Bion pun melanjutkan memberitahu pangeran bahwa jika dia mau, Bion dengan senang hati akan mencarikan wanita yang sempurna untuknya. Masih kesal dengan percakapan itu, pangeran berkata bahwa bahkan jika seseorang yang lebih baik dari Bion benar-benar ada, lalu kenapa mereka sudah mengadakan upacara pertunangan resmi, dan Bion secara resmi adalah tunangannya. Ada solusi yang jauh lebih sederhana, Bion hanya perlu mencintainya. Pangeran itu melangkah lebih dekat, hampir menciumnya, tetapi ketika Bion mencoba menghentikannya, dia meraih tangannya menunjukkan sisi gelapnya.
Pria itu berkata bahwa ketika mangsa lari naluri pemburu adalah mengejar, dan bukan untuk menyombongkan diri dia adalah pemburu yang hebat jadi lebih baik Beyoncé tidak memprovokasinya. Dia bahkan mengakhiri kalimatnya dengan memanggilnya sayangku. Dalam perjalanan pulang, Beyoncé bertanya-tanya apakah pria itu selalu segila ini atau hanya di kehidupan ini saja. Tapi dia tahu, pria itu tidak akan begitu saja setuju untuk memutuskan pertunangan. Tidak akan pernah semudah itu terutama karena di kehidupan ini. Dia masih belum bertemu dengan gadis berambut biru itu, dan dia masih membutuhkan apa yang dimiliki Beyoncé terkait keluarganya. Meski begitu reaksinya sedikit mencurigakan. Dia tidak marah atau kesal, dia hanya menatapnya seperti predator yang mengincar mangsanya dan itu membuatnya kesal karena dia sangat terkejut dengan reaksinya. Sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa, padahal seharusnya dia meninju saja wajah menyebalkan namun tampan itu. Sejujurnya membiarkan semuanya terjadi sebagaimana mestinya. Kali ini tidak akan terlalu buruk, karena bagaimanapun juga dia tidak akan menderita seperti di masa lalu. Begitu dia menemukan cinta sejatinya, dia bisa pergi begitu saja dan mengejar kehidupannya sendiri untuk menemukan seseorang yang benar-benar dia cintai dan hidup bahagia selamanya, bahkan hanya menemukan teman hidup. Dan menjalani hari-harinya sampai tua sudah cukup baik, tapi cara pria itu memperlakukannya itu tidak akan dia biarkan. Beraninya dia menyebutnya mangsa. Apa dia pikir hanya pemburu yang bisa berburu? Dia memutuskan untuk membuatnya menyesal dan menunjukkan bahwa pemburu pun bisa menjadi mangsa dari korbannya. Begitu kembali ke mansion, dia bertanya pada pelayan di mana Land berada. Ternyata dia ada di tempat latihan. Dan pelayan itu bertanya apakah dia perlu memanggilnya, tetapi Beyoncé memutuskan untuk pergi ke sana sendiri karena dia khawatir. Setelah mendengar bahwa Land membawa seorang pensiunan prajurit untuk menjadi gurunya. Tapi seperti yang diharapkan dari seseorang yang pernah masuk 10 besar di kekaisaran, dia adalah instruktur yang hebat. Dia tidak terlalu mengerti tentang pertarungan, tapi melihat Land bertarung seimbang dengan orang seperti itu begitu lama, gurunya pasti punya bakat yang luar biasa. Setelah latihan, mereka saling menyapa dan Land menyadari bahwa Beyoncé sudah pulang. Senang melihatnya, dia bertanya untuk apa Beyoncé datang ke sana, sambil memanggilnya kakak. Saat itu Beyoncé terus memperlakukannya seperti anak anjing kecilnya dan menyuruhnya untuk tidak memanggilnya seperti itu. Hanya karena dia sedikit lebih tua, bukan berarti dia bisa mulai mengabaikan kata-katanya karena perkataan Beyoncé adalah hukum. Dan pria malang itu tampak benar-benar terpesona atau mungkin hanya kasihan. Dia menyadari Beyoncé tidak bertingkah seperti biasanya dan bertanya apakah terjadi sesuatu di istana. Dia bilang ya bahwa dia telah digigit anjing gila yang mungkin menderita rabies. Khawatir, Land bertanya bagaimana bisa ada anjing di istana dan apakah Beyoncé terluka. Tanpa berkata apa-apa, Beyoncé langsung memeluknya. Dia menjadi gugup mengatakan baru saja berlatih dan mungkin bau keringat, tapi Beyoncé bilang tidak bahwa dia hanya bisa mencium aroma sinar matahari yang hangat. Land adalah orang yang paling menenangkan yang Beyoncé kenal, dan itulah sebabnya dia ingin semuanya tetap seperti ini. Tapi bahkan sebelum dia bisa mengisi kembali energinya dari anak anjing kecilnya, seorang pelayan muncul mengatakan dia membawa kabar buruk. Kakeknya Count Piso dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk setelah hari terakhir mereka berpisah. Dia tidak yakin apakah ini hanya kebetulan, tapi itu adalah hari yang sama persis saat kakeknya meninggal di kehidupan masa lalunya hari ketika dia datang mengunjunginya. 2 bulan kemudian dia pindah ke mansion yang dekat dengan mansion Beyoncé dan karena itu dia sering datang berkunjung. Seolah-olah dia mencoba menebus waktu yang hilang bersamanya. Tapi entah kenapa tubuhnya tetap sangat rapuh sehingga semua orang di sekitarnya telah mempersiapkan diri untuk hal yang tak terhindarkan dan hari itu sepertinya telah tiba. Ketika dia tiba di mansion Count, dia menemukan Elle putrinya Count Ariel dan sekarang juga bibinya. Agak membingungkan kan? Karena usia dan segalanya, tapi memang begitulah adanya. Beyoncé bertanya mengapa dia ada di sana sendirian bahwa dia seharusnya tidak berkeliaran. Tapi Elle bilang dia ingin masuk ke kamar ayahnya. Meskipun dia tahu Elle sangat ingin menemuinya, Beyoncé khawatir membiarkannya masuk dan menyaksikan sesuatu yang menyakitkan. Dari dalam kamar keluarlah seseorang yang sudah dia kenali, Evan, penerus Count Piso. Informasi tentang Evan Pinson selalu menjadi misteri bahkan di kehidupan masa lalunya. Tidak ada yang tahu kebangsaannya, siapa orang tuanya tidak ada yang pernah terungkap. Karena itu keluarga Pinson selalu curiga padanya dan menentangnya menjadi pewaris. Namun sesuai keinginan sang Count, dia mewarisi gelar Count Pinson, dan setelah itu keluarga Pinson menjadi jauh lebih kaya memasuki era keemasannya. Mereka adalah pedagang, dan banyak wanita, bangsawan suka memamerkan barang-barang yang mereka beli dari keluarga Pinson. Menjadi tren untuk memamerkan barang belanjaan mereka, gaun, perhiasan, sepatu, segala macam barang mewah. Karena kesan yang Beyoncé miliki tentang dia dan keluarga Pinson, sebagai penjual barang-barang wanita, dia tidak menyangka Evan akan seperti itu, tinggi, berbahu lebar dengan fitur wajah yang tajam. Dia lebih terlihat seperti seorang pejuang daripada seorang pedagang. Elle senang melihatnya dan dengan cepat berlari ke dalam pelukannya. Beyoncé terkejut karena Elle biasanya pemalu di sekitar orang asing. Jika dia bersikap seperti itu padanya, mereka pasti sangat dekat dan sering bertemu.
Dia memberitahu Elle bahwa dia belum bisa bertemu ayahnya karena meskipun ayahnya sangat merindukannya, dia sedang sakit parah, jadi dia harus menunggu sedikit lebih lama. Sambil menghibur, Elle dia melihat ke arah pintu memberi isyarat agar Bioni dan ayahnya masuk dan berbicara dengan Sang Count. Sang Count terlihat sangat lemah. Tapi dia senang melihat Bion meskipun Bion sudah terbiasa mengucapkan selamat tinggal kepada banyak orang bahkan di kehidupan lain setelah melakukannya berkali-kali. Dia masih merasakan beban berat di dadanya melihat kakeknya seperti itu. Kakeknya berterima kasih karena dia datang, dan berkata bahwa dia berharap Bion bahagia. Dan begitulah dia mengucapkan kata-kata terakhirnya sebelum meninggal. Sang Countess hancur dalam keputusasaan karena tahu suaminya telah tiada dan mulai menangis. Bion menyadari bahwa sejak dia bereinkarnasi sebagai seorang anak kakeknya adalah orang pertama yang benar-benar dia rasakan sebagai keluarga sama seperti di kehidupan masa lalunya. Cinta dan kebaikannya cukup untuk melelehkan semua es dan dinding yang telah dia bangun di sekitar hatinya sebagai Bioni di kehidupan ini. Meskipun dia tahu waktunya tidak banyak lagi, kakeknya masih hidup selama 4 tahun lagi tidak seperti di masa lalu, dan untuk itu dia sangat bersyukur, bahkan bisa memiliki waktu tambahan itu bersamanya. Sang Marquess memperhatikan bahwa Bion tidak baik-baik saja dan ketika dia membalikkan Bion ke arahnya, dia menyadari betapa derasnya Bion menangis. Di saat lemah dia hanya memeluk ayahnya, dan ayahnya berkata dia boleh menangis sebanyak yang dia butuh, bahwa dia akan tetap seperti itu sampai air matanya mengering. Karena betapa dinginnya hubungan mereka, biasanya dia ingin berhenti menangis dan melepaskan pelukan itu secepat mungkin tetapi air matanya tidak mau berhenti. Di pemakaman Sang Count, keluarga Pinson sudah bertengkar, dengan hebohnya memperebutkan suksesi Evan. Bayone terkejut. Di kehidupan masa lalunya dia hanya mendengar tentang ini. Tapi sekarang menyaksikannya secara langsung, dia tidak percaya orang-orang ini bahkan tidak datang ke pemakaman namun berani-beraninya datang untuk meributkan penerus Sang Count. Dia akhirnya memutuskan untuk angkat bicara untuk mencoba menenangkan mereka. Singkatnya, ada 4 penerima warisan Sang Count, istri dan putrinya akan menerima seluruh wilayah county, serta wilayah keluarga bersama dengan kekayaan berupa uang dan harta karun yang akan memungkinkan mereka menjalani sisa hidup mereka dalam kemewahan. Sama seperti di kehidupan masa lalunya, Beyoncé menerima sebidang kecil tanah, beberapa perhiasan, dan sedikit uang. Sekarang warisan utama yang diharapkan akan jatuh ke tangan calon suami Ariel adalah yang menyebabkan keributan itu. Perwalian Elle dan kendali atas seluruh perusahaan dagang Pinson diberikan kepada Evan. Yang mengejutkan Bion di kehidupan ini adalah tidak seperti sebelumnya, kali ini dia terdaftar sebagai Evan Lee dan bukan Evan Lee Pinson. Kerabat lainnya terus berdebat. Bagaimana bisa seseorang tanpa setetes pun darah Pinson mewarisi seluruh perusahaan dagang? Itu tidak masuk akal dan apa maksud mereka dia akan mendapatkan hak asuh? Bagaimana bisa dia diberi hak asuh atas Ariel? Bukankah seharusnya seseorang yang lebih tua dari dalam keluarga mereka menuntut agar Sang Countess mengatakan sesuatu? Bagaimana bisa dia membiarkan orang yang sama sekali asing diberi hak asuh atas Ariel, tetapi saat Sang Countess menjawab bahwa dia mempercayainya, keadaan justru menjadi semakin buruk. Bagaimana bisa dia mempercayai seseorang? Lebih dari keluarganya sendiri, mereka bahkan mulai menyerang latar belakang. Countess mengatakan mungkin Ariel bahkan bukan benar-benar putri dari Count. Melihat situasinya tidak akan membaik, Bionai memutuskan untuk menarik perhatian dengan membanting panci sup. Beraninya mereka mengatakan bahwa bibinya bukanlah keturunan Pison yang menyiratkan bahwa neneknya Sang Countess telah berselingkuh. Apakah mereka benar-benar mengatakan itu di depannya dan Sang Countess menyadari bahwa mereka telah melewati batas? Mereka mencoba meminta maaf kepada Bionai. Tetapi dia berkata bukan kepadanya mereka seharusnya meminta maaf, dan mereka mengerti dia ingin mereka meminta maaf kepada Countess meskipun mereka sekarang adalah keluarga. Mereka tetap tidak percaya bahwa Countess layak menyandang gelar itu, terutama karena asal-usulnya yang sederhana. Dia hanya menjadi Countess dengan menikahi Sang Count. Tapi yang berdiri di depan mereka adalah Bionai, putri dari Marquess dan seorang kandidat kuat untuk menjadi permaisuri berikutnya. Jadi mereka tidak bisa begitu saja mengabaikan permintaannya. Salah satu dari mereka mencoba menutupi masalah ini, mengatakan itu hanyalah kesalahan yang dibuat oleh seorang pemuda, dan semua orang mencoba setuju untuk meredakan ketegangan, tetapi situasinya pasti tetap tegang karena salah satu tetua mengatakan bahwa meskipun dia berkuasa, ini bukanlah tempat bagi seseorang yang bahkan belum menjalani upacara kedewasaannya. Dia menjadi jengkel dan menanyakan namanya. Pria itu berkata namanya Chris Asloth, dan untuk melengkapi penghinaan mereka, Bionai mengatakan bahwa dia bahkan belum pernah mendengar nama keluarga itu sebelumnya. Dia berpikir bahwa untuk seseorang yang memperdebatkan suksesi, setidaknya mereka adalah pewaris dari sebuah keluarga bangsawan, tetapi ternyata itu pun tidak benar. Dan dia mengakhirinya dengan mengatakan bahwa muda atau tidak seperti mereka yang bahkan tidak memiliki nama tengah, dia adalah seorang nona muda bangsawan sejati. Lagi pula bahkan pria itu pun tidak bisa mewariskan gelar bangsawan seperti itu kepada putranya. Mereka masih mencoba berdebat, tetapi Bionai terus meremehkan mereka karena bukan bangsawan sejati.
Dia bertanya karena orang-orang yang bahkan bukan bangsawan sejati mencoba mengambil alih keluarga dan nama Count untuk diri mereka sendiri, siapa yang harus dia mintai pertanggungjawaban. Melihat perdebatan itu tidak ada gunanya, dan tidak ingin mendengar hinaan lagi pria, itu bertanya apakah Bionai akan puas jika mereka menerima Evan sebagai pewaris. Tetapi protagonis kita tampaknya tidak mau melepaskannya begitu saja, karena dia bertanya kepada pria itu memangnya dia siapa hingga bisa menerima atau memutuskan sesuatu saat pria itu memanggilnya Nona lagi. Dia mengoreksinya Bionai Losa Eliant. Losa bukan sekadar nama tengah tetapi nama dari keluarga lain. Biasanya wanita bangsawan hanya menerima nama keluarga suami mereka setelah menikah tetapi ada beberapa pengecualian, yaitu ketika tidak ada pewaris lain dalam keluarga atau ketika keluarga memutuskan untuk mewariskan suksesi kepada putri mereka. Dan karena menurut hukum kekaisaran seorang wanita tidak bisa menjadi kepala keluarga, hak suksesi melalui nama keluarga itu dialihkan kepada suaminya atau hanya kepada anak-anaknya. Seorang anak tidak dapat mewarisi dua nama keluarga sekaligus. Itulah sebabnya seorang anak mengambil nama keluarga ayahnya dan warisan dari keluarga ibu, tercermin dalam nama tengahnya. Jadi kembali ke masa lalu apa sebenarnya arti Losa bagi mereka. Dan kemudian mereka teringat Losart Riddle Payson, nama pendiri, keluarga Payson, dan karena Bionai mewarisi nama itu. Dia memegang kekuasaan tertinggi di dalam keluarga, dan di sanalah dia menetapkan kehendaknya untuk mengusir mereka dari keluarga Payson selamanya. Mengakhiri perdebatan itu dan bahaya yang dapat ditimbulkannya bagi masa depan Ariel untuk selamanya. Setelah pemakaman kakeknya dia kembali ke istana seminggu kemudian untuk bertemu dengan putra mahkota. Saat diantar oleh kepala pelayan melewati istana dia menyadari bahwa ini bukan jalan menuju istana Bizade, istana putri mahkota tempat mereka selalu bertemu. Kepala pelayan menjelaskan bahwa sesuai perintah yang mulia dia akan diantar ke istana Bahot. Dia bahkan bertanya mengapa tetapi kepala pelayan berkata dia hanyalah seorang pelayan jadi dia tidak tahu. Dia hanya mengikuti perintah. Bionai merasa sedikit bingung, karena istana Bahot adalah istana kaisar. Ketika dia tiba di taman, dia menyadari bukan hanya putra mahkota yang ada di sana, tetapi juga ayahnya sang kaisar yang keduanya senang melihatnya. Dia menyapa mereka dengan sopan, tetapi kaisar berkata, tidak perlu bersikap formal seperti itu karena sekarang mereka lebih dari sekadar kenalan. Bahkan putra mahkota pun berpura-pura lebih akrab, menarikkan kursi untuknya dan bahkan memanggilnya Bie sebagai nama panggilan, dan sepertinya dia tahu cara membuat jantung Bayoni berdebar kencang karena begitu dia duduk. Dia berbisik di dekat telinganya. Kaisar sangat senang dengan interaksi di antara mereka karena itu membuat mereka tampak jauh lebih dekat dari sebelumnya. Mencoba menghindari itu, dia terus menanggapi kaisar dengan sopan yang tidak terlalu disukai kaisar karena ingin lebih dekat dengan Bayoni, tetapi putra mahkota berkata bahwa itu adalah bagian dari pesonanya, dan ayahnya harus mengerti. Dia bahkan mulai memanggilnya Bie juga, dan bertanya kapan Bayoni akhirnya akan bersikap santai padanya. Karena sebentar lagi mereka akan menjadi satu keluarga. Bayoni menyadari apa yang sebenarnya terjadi putra mahkota telah memanggilnya ke sana, karena ulang tahunnya yang ke-16 sudah dekat dan dengan perayaan kedewasaannya kemungkinan besar akan diikuti dengan pernikahan. Putra mahkota bahkan menekankan bahwa hanya tersisa 3 bulan lagi sampai ulang tahun Bayoni. Jadi mereka harus mulai mempersiapkan segalanya sesegera mungkin. Akankah Bayoni mengikuti jalan yang sama seperti di kehidupan masa lalunya dan benar-benar menikah dengan putra mahkota? Atau akankah dia berhasil menemukan cara untuk memutuskan hubungannya dengannya?